Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 Dasar Manajemen Kelas B ingin menjelaskan tentang rencana bisnis kami, yaitu bisnis kolak ayam. Tapi sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan keanggotaan kami, yaitu yang pertama saya Novel Nur Islami, yang kedua Septa Ainun Taqiyuddin, yang ketiga Niko Rahmat Yulianto, yang keempat Nadia Kamalia Syakira. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kami adalah kolak ayam adalah makanan khas dari Desa Gumeno, Kabupaten Gresik. Hanya pada tanggal 27 Ramadan, dengan ini kami ingin mengenalkan pada masyarakat tentang adanya makanan khas ini. Dengan begitu kami ingin mengembangkan serta mendapatkan keuntungan dari hal yang baru atau jarang diketahui oleh masyarakat. Dan ini logo kami memiliki filosofi, yaitu yang pertama lingkaran. Bentuk lingkaran sangat cocok dengan perusahaan yang ingin memberi kesan dinamis, rotasi, memiliki kecepatan, sesuatu yang berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal maupun akhir, memiliki kualitas, dapat diandalkan, dan sesuatu yang sempurna. Yang kedua yaitu sendok dan garpu. Melambangkan sebuah restoran yang elegan dan bernuansa santai. Yang ketiga yaitu logo ayam. Logo ayam menjadi salah satu menu yang disajikan, dan ayam sendiri adalah budaya Cina dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Kalau di Indonesia, rezeki patokan ayam. Dan untuk warna kuning, dominan warna kuning melambangkan kehangatan dan kenyamanan, sehingga membuat rasa dari makanan cepat saji identik dengan kenyamanan yang dirasakan oleh penikmatnya. Yang selanjutnya yaitu strategic planning. Yang pertama yaitu visi. Visi kami adalah memperkenalkan dan melestarikan budaya kolak ayam di khalayak masyarakat umum. Dan visi kami yaitu yang pertama mengembangkan usaha kolak ayam, yang kedua meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan, yang ketiga yaitu menyediakan dan memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu value. Value kami yaitu mengenalkan budaya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari keunikan budaya yang jarang diketahui oleh masyarakat. SWOT untuk strength sendiri, yang pertama harga murah dan mudah didapat, serta menggunakan rempah-rempah dan bahan alami, tidak mengurangi cita rasa dari kolak ayam. Yang kedua, mengenalkan makanan tradisional. Kami mengenalkan keunikan serta kekhasan makanan ini dengan maksud lain, melestarikan makanan tradisional. Untuk weakness, yang pertama, ketidakbanyaktahuan masyarakat yang mengkhawatirkan sedikit peminatnya. Yang kedua, memiliki rasa yang berbeda membuat masyarakat tidak langsung menyukai, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam indera perasa masyarakat. Tentunya karena keasingan itu membuat kami sulit menyesuaikan lidah mereka dengan cita rasa. Untuk opportunities, keunikan makanan tersebut membuat orang penasaran dan memperkenalkan budaya tersebut. Kami ingin menjadi tempat yang dicari-cari agar masyarakat bisa menikmatinya tanpa harus menunggu tanggal 23 Ramadan di Desa Gumeno, Kabupaten Gresik. Untuk yang treat, yang pertama, pandemi menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung dan mengikuti Car Free Day. Yang kedua, memiliki rasa yang berbeda serta ketidaktahuan masyarakat membuat makanan ini terasa asing untuk didengar. Next. Untuk tactical planning, yang pertama, goals. Dalam jangka 6 bulan, kami harap makanan ini bisa dikenal dengan masyarakat Jawa Timur. Yang kedua, budget perusahaan. Kami menggunakan bisnis rumahan dan atau stand dengan modal awal kurang lebih 3 juta. Dengan rincian yang pertama, stand 1.200.000, yang kedua peralatan dapur sejumlah 700.000, yang ketiga papan nama sejumlah 200.000, yang keempat bahan masakan sejumlah 200.000 juga, yang kelima sewa tempat 200.000 juga, yang keenam atribut 100.000, yang ketujuh dana darurat 300.000. Untuk operational planning, untuk yang single use plan, yang pertama melakukan rekrutmen 4 karyawan, yang kedua memberikan promosi spesial pada saat-saat tertentu. Yang ongoing plan, yang pertama tentang policy atau kebijakan. Karyawan mengerjakan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing, mengajukan laporan pada owner. Bila terjadi kendala, karyawan wajib melapor pada atasan. Yang kedua, prosedur perusahaan.
yaitu menaati peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, bekerja dengan jujur, tertib, juga bertanggung jawab atas kewajibannya. Yang ketiga, rules atau aturan. Karyawan masuk pukul waktu yang ditentukan, karyawan mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, karyawan wajib terbuka dengan manajer agar setiap masalah dalam perihal pemasaran bisa terselesaikan dengan baik. Untuk resources, yang pertama sumber daya manusia terdiri dari 5 orang. Yang satu orang sebagai owner, yang keempat orang bekerja sebagai karyawan. Yang kedua sumber bahan baku, ayam, bumbu-bumbu pembuatan kolak, rempah-rempahan, serta habatus sauda atau jintan hitam. Yang ketiga sumber bahan baku pengemasan, terdiri dari mangkok dan styrofoam. Yang keempat tempat produksi, kita di stand. Yang kelima target konsumen untuk masyarakat umum. Untuk organizing, yang pertama work specialization. Untuk spesialisasi kami menggunakan jasa ahli karena kami menggunakan tema budaya, sehingga perkaryawannya memiliki keahlian di bidang masing-masing. Untuk yang chain of command, owner dibantu oleh 4 karyawan. Lalu authority, yang pertama karyawan bekerja dalam arahan manajer, melaksanakan target yang telah ditetapkan. Owner membawahi dan mengatur semua elemen yang ada di dalam perusahaan, berhak memberhentikan dan memecat karyawan atau manajer, serta menaikkan dan menurunkan jabatan di bawahnya. Lalu delegation, dalam pemberian delegasi diharapkan karyawan sangat paham dan bijak ketika mengerjakan tanggung jawab masing-masing, maka owner mempercayai sepenuhnya pada karyawan ketika owner berhalangan di tempat. Selanjutnya, span of control narrow. Kami menggunakan span of control narrow karena perusahaan kami adalah perusahaan kecil sehingga owner akan mengawasi karyawannya dengan mudah. Lalu kita menggunakan sentralis. Kami mengambil langkah dengan sentralis karena perusahaan kami adalah perusahaan kecil sehingga menurut kami ini adalah langkah yang cukup efektif mengingat jumlah karyawan kami sedikit. Selanjutnya, staffing. Hair planning, jumlah karyawan, 1 orang owner atau bos, 3 karyawan di bidang produksi, lalu 1 orang menjadi pembantu. Yang kedua, tipe karyawan. Yang pertama, bos, seseorang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Lalu karyawan produksi dan pengemasan, seseorang yang memiliki keterampilan teknis, memiliki ketelitian yang cukup untuk mengelola data dengan cermat, dapat menjamin kualitas produk. 3 karyawan di bidang produksi. Selanjutnya ada hiring. Dalam proses perekrutan, kami mempertimbangkan karakteristik, keterampilan, dan latar belakang yang dimiliki sesuai dengan tipe karyawan yang kami inginkan. Rekrutmen yang kami lakukan diutamakan lewat referensi dari orang terpercaya maupun melalui media sosial ataupun iklan lowongan pekerjaan lainnya. Seleksinya melalui wawancara, kemampuan dalam memasak, dan berdasarkan pertimbangan bos. Selanjutnya, ada training development. Kami memberikan pelatihan kepada karyawan selama 1 tahun sekali melalui kegiatan kunjungan langsung ke desa di Kabupaten Gresik, yakni di Desa Gumeno. Untuk karyawan baru, pelatihan yang dilakukan yaitu dengan pendampingan oleh karyawan lama dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, assessing performance. Perusahaan menilai kinerja karyawan melalui pencapaian yang didapat dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Jika kinerja karyawan dinilai di bawah standar yang diharapkan, maka akan diberikan training dengan penambahan waktu kerja serta bimbingan dari karyawan lainnya. Jika attitude karyawan dinilai kurang baik, maka akan diberikan saran, kritik, dan motivasi oleh bos atau owner agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya.
Selanjutnya rewarding. Seorang karyawan akan diberikan bonus apabila kinerjanya melebihi targetnya yang telah ditentukan dan memberikan profit yang signifikan dalam perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut. Career planning. Seorang diberikan bonus apabila kinerja memiliki pengaruh yang signifikan serta diberikan hukuman ataupun teguran pemotongan gaji apabila kinerjanya di bawah standar yang ditentukan. Controlling. 1. Establish and standard output standar. Dalam 1 bulan minimal produksi sebanyak 400 porsi kolak ayam dengan target penjualan minimal 380 dalam 1 bulan. Input standar produksi kolak ayam setiap bulannya membutuhkan minimal 12 ekor ayam per bulan seharga 300.000, gaji per karyawan 300.000 per bulan. 2. Mengukur kinerja aktual. Kinerja karyawan dilihat melalui kehadiran, ketepatan waktu hadir, dan etika dalam melayani customer. Apabila kinerja karyawan meningkat dan selalu melayani customer dengan etika yang baik, maka akan diberikan reward sebagai penghormatan atas kerja kerasnya serta untuk menjaga kualitas kerjanya. Namun, apabila karyawan bekerja di bawah standar, maka karyawan akan dikenakan sanksi atau peringatan atas pekerjaannya. 3. Banding hasil dengan tujuan standar. Perbandingan dilihat dari jumlah target produksi yang akan dicapai, kualitas hasil produksi, pemasaran, dan kinerja karyawan. 4. Mengambil keputusan yang tepat. Jika target kinerja bisnis 1 bulan tidak terpenuhi, penilaian akan dilakukan untuk menemukan masalah terkait ketidakmampuan untuk memenuhi target. Setelah menemukan inti permasalahan, akan diadakan pertemuan untuk mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut. Jika tidak tercapainya tujuan disebabkan oleh kelalaian seorang pegawai, maka pegawai tersebut akan diberitahukan dan jika mengulangi kesalahan yang sama akan diberhentikan. Jika target kinerja bisnis dalam 1 bulan terpenuhi atau melebihi standar yang ditentukan dalam pencapaian perencanaan awal, bisnis akan menggunakan keuntungan untuk memperluas cabang di berbagai lokasi dan kualitas produk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.